Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Oke, mohon maaf ya yang minggu kemarin saya tidak bisa memberikan materi karena entah aplikasi saya itu tiba-tiba error, nggak bisa. Ini sih pakai aplikasi yang lain akhirnya. Oke, kita akan melanjutkan ya supaya tidak lama-lama. Kita akan melanjutkan ke tetap di bab permasalahan sosial ya, tetap di bab permasalahan sosial. Tapi di sini kita akan berbicara tentang upaya penanggulangan dari masalah sosial tersebut. Jadi upaya dari masalah ini, bagaimana solusinya gitu loh. Kita langsung saja. Yang pertama adalah pengangguran. Kita tahu pengangguran ini ya orang-orang yang menganggur ya, orang-orang yang tidak melakukan apa-apa, cuma berdiam diri saja di rumah tanpa melakukan apa-apa gitu ya, ibaratnya cuma jadi beban gitu aja. Pemera- eh, Permasalahan pengangguran ini ialah permasalahan yang sangat besar yang dihadapi setiap negara, baik di negara berkembang ataupun negara maju. Jadi pengangguran itu adalah masalah terbesar yang selalu dihadapi oleh setiap negara. Pasti ada, setiap negara pasti ada, bahkan Amerika, Inggris, Cina, Korea pasti ada yang seperti itu. Penyebab dari pengangguran ini salah satunya adalah karena teknologi yang semakin canggih ataupun karena penurunan ekonomi besar-besaran. Jadi salah satu penyebabnya itu adalah teknologi yang semakin canggih, di mana peran dari manusia itu sudah digantikan oleh robot. Jadi robot itu berperan besar dalam ya industrialisasi ataupun sudah digunakan di setiap pabrik dimanapun. Nah, maka dari itu peran manusia itu sudah tidak digunakan karena eh, saya dulu pernah tanya ke salah satu pabrik yang ada di sepanjang situ, mereka sudah menggunakan robot di situ. Jadi eh, apa namanya, produktivitas ataupun positif negatifnya dari penggunaan robot itu malah lebih baik menggunakan robot daripada manusia, karena kalau kita menggunakan manusia ya salah satunya produktivitasnya menurun, terus biayanya juga keluar banyak karena harus memberikan gaji dan lain-lain. Sedangkan robot tidak, robot itu sudah diatur dan cuman kalau ingin mengeluarkan biaya cuma perawatan saja. Jadi berbeda dengan penggunaan manusia. Maka dari itu semakin canggihnya teknologi, maka tingkat pengangguran yang akan terjadi maka akan semakin besar. Terus yang kedua, karena penurunan ekonomi besar-besaran ini, karena ya salah satunya adalah inflasi ataupun pabrik itu sudah mau tutup. Nah, itu maka akan terjadi yang namanya PHK dan lain-lainnya. Terus kemampuan teknologi penduduk yang sangat rendah ya, karena kebanyakan dari kita ya lulus dari SMA, SMK langsung kerja tanpa adanya experience atau pengalaman, entah itu punya surat apa namanya sertifikat pelatihan membuat robot ataupun sertifikat pelatihan bekerja menjadi seorang penjahit. Nah, tapi kebanyakan kita itu lulus dari SMA, SMK itu langsung kerja tanpa punya keahlian apapun. Maka dari itu penduduk-penduduk seperti itu dinamakan sebagai penduduk yang punya teknologi yang sangat rendah, karena mereka lulus tidak punya pengalaman, tidak punya experience, tapi langsung ingin bekerja. Seharusnya kalau kita sadar, kita harusnya kalau kita sudah lulus maka kita harus mencari pengalaman dulu dengan cara ikut pelatihan-pelatihan, baru kita bisa mendaftar untuk bekerja. Jadi kita punya bekal untuk bekerja di situ. Dampak dari pengangguran: satu, standar kehidupan menurun, tindak kriminal yang sangat banyak ya, karena ya contohnya seperti begal, rampok, jambret, pencuri dan lain-lainnya. Pertumbuhan ekonomi melambat, kerawanan sosial, kemunduran mental, penghasilan pajak menurun ya, karena kan ini semua kan efek dari pengangguran tersebut, adanya pengangguran itu. Jenis pengangguran berdasarkan penyebab: satu, pengangguran konjungtur, pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan tingkat perekonomian. Struktural, karena perubahan struktur dan corak ekonomi yang dimana yang dulunya ekonomi itu tinggi tiba-tiba merosot. Ya contohnya itu seperti Indonesia tahun 98. Tiba-tiba nilai dolar naik dan pengangguran di mana-mana serta kerusuhan di mana-mana. Friksional,
bersifat sementara dan terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan. Jadi ya semisal ada pemerintah itu melakukan besar-besaran lowongan, tapi setelah itu ditutup, maka dari itu pengangguran itu muncul lagi. Nah, itu dianggap sebagai friksional. Musiman terjadi secara berkala. Contohnya itu saat musim panen atau tanam. Jadi seperti kalau orang tani itu ya, orang petani itu mereka hanya bekerja ketika masa musim tanam, setelah itu berhenti dan setelah itu kembali lagi pada musim panen. Jadi itu dinamakan sebagai musiman. Teknologi yaitu perubahan dari tenaga manusia ke mesin yang tadi saya sudah bilang. Voluntary yaitu sebenarnya udah dapat kerja tapi tiba-tiba berhenti seperti dapat warisan. Jadi ini sepertinya yang voluntary ini ibaratnya itu mendapatkan rezeki nomplok gitu aja. Mendapatkan rezeki tiba-tiba dadakan yang sangat banyak. Akhirnya dia lebih baik memilih rezeki itu daripada bekerja lagi. Ya siapa yang tidak mau ya tiba-tiba dia dapat warisan misal 1 triliun, ya lebih baik saya berhenti gitu aja menikmati hasil itu untuk ya bersedekah dan lain-lainnya. Solusi dari pemerintah dalam mengatasi ini yaitu satu, pemberian informasi mengenai tempat-tempat lowongan kerja. Banyak sekali ya, contohnya itu seperti job fair dan lain-lainnya, ataupun sekarang kan sudah banyak di website-website itu eh, lowongan-lowongan kerja itu seperti job ID ataupun Surabaya kerja, itu banyak sekali. Tapi kita juga harus berhati-hati kalau kalian nanti mau bekerja, jadi jangan sampai tertipu dengan eh, lowongan kerja yang emang apa namanya, yang sifatnya itu menipu. Jadi kalian bekerja itu untuk dibayar, bukan membayar. Kecuali kalau membayar seragam itu masih tidak apa-apa, tapi untuk membayar hal-hal yang lain itu tidak. Karena banyak sekali lowongan-lowongan kerja yang menipu dengan embel-embel eh, apa namanya, gaji yang sangat banyak, terus apa namanya, terus tempat-tempat lowongannya yang sangat banyak seperti ditempatkan di produksi, operator. Nah, itu sangat banyak bisa dicari. Jadi lebih baik kalian harus hati-hati nanti kalau bekerja, jangan sampai kalian tertipu dengan lowongan kerja tersebut. Jangan sampai kalian itu bekerja untuk membayar. Kalian bekerja itu untuk dibayar, bukan membayar. Itu ya, itu yang harus diingat. Terus mendirikan BLK atau Balai Latihan Kerja. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan experience terlebih dahulu atau pengalaman, maka dari itu kalian harus bisa masuk di BLK sini, bisa mendaftar di BLK. Jadi BLK itu memberikan kesempatan kepada kalian untuk belajar lebih dalam kemampuan suatu hal yang ingin kalian lakukan, seperti menjahit, mesin dan lain-lainnya. Jadi nanti setelah lulus dari BLK ini kalian dapat sertifikat ya, kalian dapat sertifikat. Setelah itu kalian bisa mendaftar kerja di tempat yang ingin kalian lakukan. Terus yang ketiga, menyelenggarakan pameran bursa tenaga kerja. Nah, ini salah satu solusi dari pemerintah yang dimana seperti adanya job fair dan lain-lainnya. Terus memajukan pendidikan dan teknologi. Nah, ini salah satu hal yang penting dimana mendorong masyarakat agar mau belajar lebih giat dan lebih keras lagi. Mendorong transmigrasi atau perpindahan penduduk supaya tidak mengumpul di satu tempat, supaya jangan sampai terjadi tempat ini adalah tempat yang paling miskin, tempat ini adalah banyaknya pengangguran di sini, tidak. Maka dari itu didoronglah sebuah upaya transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk ke tempat yang lain. Kedua adalah kemiskinan. Kemiskinan dianggap masalah sosial apabila perbedaan kedudukan ekonomi para warga masyarakat ditentukan secara tegas. Masyarakat juga berpikir bahwa kemiskinan itu adalah takdir yang mereka dapat. Jadi masyarakat itu kebanyakan itu pasrah gitu loh. Padahal takdir itu adalah suatu garis yang ditentukan oleh Tuhan. Kita kan tidak tahu tuh garis kita seperti apa. Maka kenapa kok pas kita sudah jadi miskin, kenapa kita tiba-tiba merasa itu adalah takdir kita? Padahal kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Itu aja loh. Jadi seperti katanya Sujiwoto itu, di mana kita itu adalah wayang. Kita itu adalah wayang, sedangkan Tuhan adalah dalangnya. Tuhan sudah menggarisbesarkan takdir kita
semuanya tergantung kita sendiri nantinya. Jadi kita mau melakukan A, B, C itu sudah terjadi di tulisan Tuhan. Nah, kalau kita mau merubah diri kita yang dimana dulunya miskin menjadi orang kaya atau orang yang sejahtera, maka dari itu kita harus bekerja keras. Jangan hanya pasrah, intinya itu. Terus pada masyarakat modern, kemiskinan adalah problematik sosial karena sikap yang membenci kemiskinan tadi. Terus faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Jadi sandang itu adalah kebutuhan primer, pangan adalah makanan, serta papan adalah kebutuhan sekunder, serta pendidikan dan kesehatan. Jadi masyarakat itu tidak bisa mengakses ini semua. Kemiskinan merupakan hasil interaksi antara berbagai aspek yang ada dalam kehidupan sosial manusia, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Satu, dalam aspek sosial, ketidaksamaan sosial antara sesama warga seperti perbedaan ras, jenis kelamin, usia, dan lain-lain. Jadi masih ada diskriminasi di situ. Sedangkan aspek ekonomi yaitu ketidaksamaan di antara sesama warga masyarakat dalam hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pengalokasian sumber daya ekonomi. Konsep indikator terjadinya kemiskinan menurut Bank Dunia yaitu: 1. Kepemilikan tanah dan modal yang terbatas. 2. Terbatasnya sarana dan prasarana. 3. Pembangunan yang bias di kota. 4. Perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat. Jadi ini adalah, dan kelima, perbedaan SDM dan sektor ekonomi. Jadi ini adalah salah satu indikator yang dirumuskan oleh Bank Dunia tentang kemiskinan tersebut. Terus keenam adalah rendahnya produktivitas. Ketujuh, biaya hidup yang sangat jelek. Ke-8, tata pemerintahan yang buruk serta pengelolaan sumber daya alam yang buruk. Nah, kalau masalah tata pemerintahan itu ya wajar ya, karena kalau pemerintahan kita bisa tegas dan tidak pilih kasih dan tidak adanya korupsi dan kolusi nepotisme, maka ya kemiskinan itu bisa berkurang gitu loh. Serta pengelolaan sumber daya alam ini yang dimana masyarakat itu belum dilatih oleh pemerintah untuk bisa mengelola itu. Contohnya itu seperti Freeport yang ada di Papua sana, dimana dulu di zamannya Pak Harto Freeport itu dijual ke Amerika. Maka dari itu orang-orang Papua itu tertinggal semua, jadi terjadi kemiskinan di mana-mana akibat tambang Freeport itu, tambang emas itu dimiliki oleh Amerika semuanya. Maka dari itu masyarakat daerah itu tidak mendapatkan impact atau output yang berarti gitu loh. Nah, itu adalah kesalahan dari pemerintahan waktu itu gitu loh. Coba kalau pemerintahan waktu itu bisa mengelola Freeport, maka dari itu Indonesia sudah keluar dari negara yang miskin gitu loh. Maka dia bisa maju di negara yang berkembang atau sejahtera gitu loh. Terus dampak terjadinya kemiskinan yaitu: 1. Putus sekolah. 2. Pengangguran, kriminalitas, masalah kesehatan, konflik sosial. Upaya pengentasan kemiskinan yaitu kebijakan langsung, pengembangan data dasar dalam penentuan kelompok sasaran, penyediaan kebutuhan, penciptaan kesempatan kerja, program pembangunan wilayah, pelayanan pengkreditan. Terus adanya kebijakan tidak langsung, mengendalikan jumlah penduduk, melestarikan lingkungan dengan membudayakan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan yang tadi PLK ya. Terus upaya penciptaan ketentraman dan kestabilan ekonomi, sosial, serta politik. Terus ini adalah program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, yaitu: 1. Adanya BLT atau bantuan langsung tunai. Terus menyediakan lapangan kerja yang baik, menyediakan fasilitas pendidikan yang gratis bagi warga yang tidak mampu. Ini contohnya itu seperti kalian sekolah itu adanya KIP itu ya, Kartu Indonesia Pintar, itu dimana orang-orang masyarakat yang kurang mampu itu mendapatkan akses gratis dalam bersekolah. Terus menanamkan cara berpikir positif dan mau bekerja keras matang. Nah, ini salah satu hal yang bisa merubah mindsetnya orang-orang, dimana yang dulunya orang itu tidak mampu bisa menjadi orang yang mampu gitu loh, karena merubah mindsetnya agar dia itu mau bekerja keras dan keluar dari orang-orang yang kemiskinan tadi itu.
Terus program bansos terpadu berbasis keluarga serta penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil ini salah satu contohnya itu adalah UMKM ya. Jadi pemerintah itu membuat program untuk membantu UMKM setempat. Jadi di mana UMKM itu dibiayai pemerintah agar mereka bisa berkembang menjadi yang lebih baik. Banyak sekali ini kalau UMKM. Tapi sayangnya kalau masalah BLT dan bansos itu ya you know sendiri lah. Korupsi di mana-mana, pemangkasan di mana-mana. Jadi ya sebenarnya yang korupsi itu ya orang-orangnya itu sendiri gitu loh. Seperti contohnya kayak di Lumajang akhir-akhir ini itu yang korupsi itu orang-orang yang sebagai apa namanya itu ya, apa ya namanya, sebagai koordinatornya gitu loh, koordinator setempat atau desa gitu atau kecamatan. Nah, orang-orang seperti itulah yang akhirnya korupsi itu. Dia maka dari itulah sebenarnya yang menghancurkan Indonesia itu adalah orang-orangnya sendiri. Seperti katanya Bung Karno, musuh kalian terbesar itu, musuh bangsa Indonesia terbesar itu adalah orang Indonesia sendiri, itulah saudara kalian sendiri. Oke, itu tadi adalah dua permasalahan sosial di mana di minggu besok adalah sebelum UTS ya. Akan saya jelaskan tiga masalah sosial lagi. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.